ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أما بعد فيا أيها الحاضرون والحاضرات رحمني ورحمكم الله تعالى jamaah yang Allah Ta'ala muliakan. Alhamdulillah, tentunya tidak lupa kita selalu memuja dan memuji Allah Ta'ala atas nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, nikmat kesehatan yang afiat, nikmat aman ya di mana kita tinggal, dan juga nikmat yang lain yang kita tidak sanggup untuk menghitung daripada seluruh nikmat-nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Para jemaah yang Allah Ta'ala muliakan, insyaallah kita akan nama-namanya yang husna dan juga sifat-sifatnya yang ulia, yang maha tinggi. Dan kita akan masuk pada dua nama Allah Ta'ala, Al-Kafil, Al-Wakil. Al-Kafil dan Al-Wakil. Al-Kafil dan Al-Wakil ini dua nama Allah Ta'ala yang memiliki hampir kesamaan, memiliki mirip ataupun hampir memiliki kesamaan makna ataupun kemiripan makna. Al-Kafil yang menjamin ataupun yang menanggung jawabi, Al-Wakil yang memelihara, yang melindungi. Ya, ini makna daripada Al-Kafil dan Al-Wakil. Naam. Berkata Syekh Dr. Abdul Razak hafizahullah taala, qala Allah taala, Allah taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat ke-91, dalil penetapan nama Allah Ta'ala Al-Kafil, yang maha menjamin ya. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim wala tanqudul aymana ba'da taukidiha, dan janganlah kalian mengkhianati janji-janji yang sudah kalian ucapkan. Wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila, karena sungguh kalian telah menjadikan Allah Ta'ala sebagai penjamin ya. Ketika kita bersumpah, ketika kita berjanji, kita jadikan Allah Ta'ala sebagai saksi, sebagai penjamin atas janji kita, maka tidak layak kita untuk mengkhianati janji kita. Subhanallah. Dan di antara tanda-tanda orang-orang yang bertakwa ya adalah mereka yang menepati janji-janji mereka. Wal mufuna bi ahdihim, ini orang-orang yang menunaikan janji-janjinya. Idza ahadu, ketika mereka berjanji. Dan Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran 3 perjanjian yang agung, 3 perjanjian yang besar yang disebut sebagai mitsaqon ghalidun. Mitsaqon ghalidun, ikatan yang kuat, ikatan yang agung. Subhanallah. Yang pertama yakni ketika Allah Ta'ala ambil janji Bani Israel agar mereka patuh kepada nabinya, agar mereka patuh kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala angkat Bukit Tursina di atas kepala-kepala mereka. Bayangkan, Bukit Tursina diangkat oleh Allah Ta'ala di atas kepala Bani Israel, dan Allah Ta'ala ambil janji mereka. Mitsaqon ghalidha. Yang kedua Allah Ta'ala sebut mitsaqon ghalidha ketika Allah Ta'ala mengambil janji para nabi, para rasul
agar mereka amanah dalam menunaikan risalah ataupun mengemban risalah. Yang ketiga, janji yang kuat, ikatan yang agung antara suami dan istri. Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidan, dan istri-istri kalian telah mengambil janji yang kokoh dengan kalian. Subhanallah. Jemaah yang Allah Ta'ala muliakan, ya. Jadi dalam ayat yang mulia ini, surah An-Nahl ayat 91, yani waqad ja'altumullaha 'alaikum kafila, dan Allah Ta'ala, dan kalian telah menjadikan Allah Ta'ala sebagai kafil kalian, sebagai ya penjamin kalian ketika kalian berjanji, bersumpah. Yang kedua, firman Allah Ta'ala dalam surah Ali Imran ayat ke-173, penetapan nama Allah Ta'ala Al-Wakil. Jadi Al-Kafil, Al-Wakil, ya, ini dua nama Allah Ta'ala. Boleh kita memberikan nama anak-anak kita dengan Abdul Wakil ataupun Abdul Kafil. Kalau perempuan biasanya Amatul Wakil atau Amatul Kafil. Amatun ini maknanya budak perempuan, hamba perempuan. Ya. Amatul Kafil, hamba perempuannya Allah Ta'ala, hamba Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Imran ayat ke-173, fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil, dan semakin bertambah keimanan mereka orang-orang beriman. Wa qalu, mereka mengatakan hasbunallah, cukuplah Allah, wa ni'mal wakil, sebaik-baik wakil, sebaik-baik pelindung. Cukuplah Allah Ta'ala sebagai pelindung kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Subhanallah, ketika mereka orang-orang kufar Quraisy, ya, dengan pedenya, dengan jumlah mereka yang banyak, dengan pedenya mereka merasa dibantu oleh Tuhan berhala-berhala mereka, orang-orang beriman mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah Ta'ala, ya, dia sebaik-baik penolong, sebaik-baik pelindung. Nah, kita akan bahas satu persatu dua nama Allah Ta'ala yang mulia ini. Yang pertama, wal wakilu ma'nahu al-qa'imu bi umuril khalaiq. Al-kafil, di antara makna daripada al-kafil, al-qa'imu bi umuril khalaik, dialah yang menjaga segala urusan hamba-hambanya, yang memenuhi segala keperluan hamba-hambanya. Al-mutakaffilu bi aqwatihim wa arzakihim, dialah Allah Ta'ala yang menjamin makanan mereka, kebutuhan mereka, rizki mereka. Ini makna daripada al-kafil, yang menjamin, yang menjaga, yang memenuhi, ya, kebutuhan daripada makhluk-makhluknya. Subhanallah, jemaah yang Allah Ta'ala muliakan. Kita lihat bagaimana burung terbang pagi hari, ya, dalam kondisi perutnya kosong, sore hari kembali ke sarangnya dalam kondisi kenyang, memberikan makanan kepada anak-anaknya. Siapa yang mengajari burung untuk mencari makan? Siapa yang menyiapkan makanan untuk mereka? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum lagi makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang ada di dasar lautan. Ya, ada makhluk Allah Ta'ala yang menunggu makanan. Ada yang mereka harus mencari makanan, ada yang menunggu saja. Ya, berbagai macam Allah Ta'ala berikan kepada makhluk-makhluknya rizki mereka. Allah Ta'ala penuhi kebutuhan mereka dengan berbagai macam cara, sesuai dengan hikmah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa qaulullah Ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl di ayat ke-91, wa aufu bi ahdillah idza ahadtum, dan tunaikanlah janji-janji Allah ketika kalian berjanji. Dan kita berjanji di hadapan Allah, jamaah yang Allah Ta'ala muliakan, di alam ruh, ya, kita berjanji, kita semua manusia
berjanji di hadapan Allah Ta'ala ketika Allah Ta'ala katakan kepada kita, alastu birabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhan kalian? Qalu bala, kita semua mengatakan iya. Allah Ta'ala ambil janji kita di alam ruh. Seluruh manusia, seluruh arwah manusia, mereka berjanji di hadapan Allah Ta'ala bahwasanya mereka adalah hamba Allah. Allah adalah sebagai Tuhan mereka. Akan tapi ketika mereka hidup di dunia, di antara manusia ada yang menunaikan janjinya, dan di antara manusia ada yang ingkar janji. Fala haula wala quwata illa billah. Jadi Allah Ta'ala katakan, wa aufu bi ahdillah, tunaikanlah janji-janji Allah Ta'ala, idza ahadtum, ketika kalian berjanji. Demikian juga dua kalimat syahadat ini janji loh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini janji, sumpah, ya, yang harus ditunaikan sumpah tersebut. Ustaz, saya belum pernah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah kecuali ketika akad nikah biasanya. Ya, kita ini Islam karena orang tua kita Islam. Ya, kullu maulidun yuladu alal fitrah. Jadi ketika bapak dan ibunya Muslim, kemudian lahirlah dia menjadi seorang Muslim, nggak perlu lagi mengucapkan syahadat, karena asal muasal manusia itu Islam. Ya, asal muasalnya dia adalah dalam keadaan fitrah menjadi seorang Muslim. Akan tapi bapak dan ibunya yang membuat anak yang terlahir dari yang asalnya ini adalah fitrah menjadi orang-orang Nasara, menjadi orang-orang Majusi, menjadi orang-orang Yahudi. Lingkungan yang membuat dia, ya, merubah dia yang awalnya fitrah menjadi selain daripada Muslim. Jemaah yang Allah Ta'ala muliakan, wala tanqudul aiman, dan janganlah kalian merusak janji-janji kalian ba'da tauqidiha, setelah kalian ucapkan. Wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila, dan sungguh kalian telah menjadikan Allah itu sebagai saksi, sebagai penjamin janji-janji kalian. Kila ay syahidan wa kila hafidhan wa kila dominan. Makna daripada kafil di ayat yang mulia ini adalah sebagai saksi, ada yang mengatakan sebagai penjaga, ada yang mengatakan sebagai penjamin. Semuanya memiliki makna yang sama, sebagai saksi, sebagai penjamin, sebagai penjaga, pelindung. Inilah makna daripada kafil. Hada wa man sadaqa ma'allahi bidzalik wa radiya bihi subhana kafilan. Maka barang siapa yang dia jujur di hadapan Allah Ta'ala, jujur keimanannya dan ridho Allah Ta'ala sebagai penjaminnya, a'anahu alal wafa, maka Allah Ta'ala akan bantu dia untuk menunaikan janji-janjinya. Subhanallah, ketika kita membuat akad janji, apapun akadnya, ketika akad tersebut adalah akad yang syar'i, maknanya kita jadikan Allah sebagai saksi kita. Kalau kita ridho Allah Ta'ala sebagai saksi kita, sebagai penjamin kita, maka Allah Ta'ala akan bantu kita untuk menunaikan janji-janji kita. Wa yassara lahul amra min haitsu la yahtasib, dan tidaknya itu Allah Ta'ala akan mudahkan urusan kita dalam menunaikan janji kita. Kalau kita benar-benar, ya, jujur, kita berjanji, ya, hutang kepada kawan, kita jujur ingin akan mengembalikan, subhanallah, maka Allah Ta'ala akan bantu. Allah Ta'ala akan bantu. Disebutkan dalam hadis tentang hal ini, hadis sahih, hadis yang masyhur yang sering kita dengar. Rawal Bukhari fi sahihihi, Al-Imam Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya hadis dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Hurairah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, annahu dzakara rajulan min bani Israil. Nabi mengkisahkan kisah umat terdahulu dari kalangan Bani Israel.
Sa'ala ba'da Bani Israila an yuslifahu alfa dinar. Ada seorang dari Bani Israel meminjam kepada kawannya dari Bani Israel juga, ya, meminjam uang 1000 dinar di zaman yang lampau. Faqala, maka orang yang dipinjamin ini mengatakan, i'tini bisyuhada ushiduhum, untuk memperkuat daripada akad kita, akad ini akad hutang, ya. Orang yang meminjami ini mengatakan, datangkan saksi, ya, yang aku bersaksi tentang akad ini. Faqala, maka orang yang minta untuk dihutangi mengatakan, kafa billahi syahidan, cukuplah Allah Ta'ala sebagai saksi atas akad kita ini. Jadi si pemberi pinjaman minta untuk dijadikan saksi, orang yang meminjam mengatakan, cukuplah Allah Ta'ala sebagai saksi. Qala, maka berkata lagi orang yang memberikan pinjaman, fa'tini bil kafil, kalau begitu datangkan kepadaku siapa penjaminmu, sebagai penjamin, ya, kafalah, ya, siapa yang menjamin? Qala, maka orang yang meminjam ini mengatakan, kafa billahi kafila, cukuplah Allah Ta'ala sebagai penjamin, ya, maksudnya Allah Ta'ala yang menjamin diriku untuk akad ini, akad hutang piutang ini. Qala sadaqta, maka orang yang meminjam ini mengatakan, engkau benar, ya, subhanallah, Allah Ta'ala sebagai saksinya, Allah sebagai penjaminnya. Fadafa'aha ilaihi ala ajalin musamma, maka diberikanlah uang 1000 dinar ini, ya, yang mereka buat akad hutang piutang akan dikembalikan pada waktu yang sudah disepakati, jatuh tempo yang sudah disepakati, ya. Ini merupakan bentuk janji, termasuk akad hutang piutang kan kita berjanji, walaupun tidak harus saya berjanji, enggak. Kadang kita enggak ngomong kayak gitu, ya, tapi ini adalah janji. Subhanallah. Kemudian jamaah yang Allah Ta'ala muliakan, fa kharaja fil bahri, maka orang yang meminjam ini, yang berhutang ini pun pergi, ya, mungkin mencari pekerjaan, sehingga dia harus mengarungi lautan, berpisah dengan temannya ini. Faqada hajatahu, ya, summal tamasa markaban yarkabuha yakdumu alaihi li ajalin alladhi ajjalahu. Kemudian waktu yang sudah lama, ya, dan waktu yang sudah disepakati akan jatuh tempo, maka si peminjam ini karena di seberang daripada pulau, ya, daripada saudaranya meminjamin, dia pun berupaya untuk mencari perahu kapal yang akan menyeberangkannya ke pulau di tempat saudara yang meminjami tadi. Falam yajid markaban, ternyata dia enggak dapatkan, ya, tidak mendapatkan kapal yang akan membawanya, padahal ini sudah mau jatuh tempo. Dia berjanji pada temannya tadi, subhanallah. Kemudian jemaah yang Allah Ta'ala muliakan, fa'awada khusbatan fanaqaraha, karena tidak ada kapal yang akan membawanya, dia pun mengambil inisiatif, ya, dia mencari sebatang kayu, kemudian dia lubangi kayu tersebut, ya, fanaqaraha, dia lubangi kayu tersebut. Fa'adakhala fiha 1000 dinar wa sahifa minhu ila sahibi, kemudian dia masukkan 1000 dinar ke dalam kayu tersebut dan juga secari tulisan, ya, dia masukkan ke dalam lubang batang kayu tersebut, kemudian dia tutup, dia buat sedemikian rupa bagaimana kayu ini tidak terkena air ataupun masuk ke dalam lubang tersebut air. Kemudian dia lempar, ya, ke lautan. Kemudian dia pun mengatakan, Allahumma innaka ta'lam, ya Allah, sungguh engkau tahu, maha tahu, anni qad kuntu tasalaftu fulanan alfa dinar, ya Allah, kata si peminjam ini ketika dia melempar kayu tersebut ke lautan, engkau maha tahu bahwasanya aku telah berhutang kepada saudaraku 1000 dinar.
Fasalani kafilan fakultu, dan dulu dia minta kepadaku ada penjaminnya, ya, yang menjamin hutangku. Maka kukatakan kepadanya, cukuplah Allah Ta'ala sebagai penjamin. Faradiya bika, dan dia ridho denganmu. Subhanallah, dia, ya, yang memberikan hutang ini ridho kalau Allah Ta'ala sebagai penjaminnya. Wa sa'alani syahidan, dan dia minta kepadaku didatangkan saksi, dan kukatakan kafabillahi syahidan, cukuplah Allah Ta'ala sebagai saksi. Faradiya bika, dan dia ridho engkau sebagai saksinya. Wa inni jahatu an ajida markaban ab'asa ilaihi alladhi lahu falam aqdir, dan aku sudah berupaya untuk mencari kapal perahu yang bisa membawaku menuju saudaraku di seberang pulau sana, tapi enggak ada. Wa inni astaudiukuha, dan aku menitipkan ini, ya, agar sampai kepadanya. Maka dilemparlah kayu tersebut. Farama biha fil bahri hatta walajat fihi, ternyata kayu tersebut pun langsung dilalap ombak ke tengah lautan. Thumman sarafa wa huwa fi dzalika yaltamisu markaban yakhruju ila baladi, kemudian pun dia kembali, dan setiap hari tetap dia berupaya untuk mencari kapal, ya, yang akan menyeberangkannya ke pulau kawannya ini. Subhanallah, jamaah yang Allah Ta'ala muliakan. Kemudian fakhara ar-rajulu alladhi kana aslafahu yanduru la'alla markaban qad ja'a bimali. Di waktu jatuh tempo, kawannya di seberang pulau ini pun menunggu-nunggu kapal, ya, yang diharapkan kawan yang dia pinjami ini datang kepadanya dengan membawa, ya, harta untuk membayar hutangnya. Faidal khasba allati fihal mal, ternyata dia enggak dapatkan kawannya ini, dan tidak ada kapal yang berlabuh, ya. Tiba-tiba dia hendak pulang, ternyata dia dapatkan, dia lihat di situ ada, ya, kayu, sebatang kayu. Dia pun mengambilnya. Tujuannya adalah untuk membawa pulang, untuk dijadikan sebagai kayu bakar. Fa akhadha li ahli khatoban, maka dia pun ambil kayu tersebut, ya, yang dia pikir ini bisa digunakan untuk sebagai kayu bakar, ya. Akhirnya dia jemur. Falamma nasaroha, kemudian dia berupaya untuk memotong kayu tersebut dengan kapaknya. Subhanallah, ketika dia potong kayu tersebut, wajadal mala wa sahifa, dia dapatkan di situ ada harta uang 1000 dinar, dan juga ada secarik kertas tulisan daripada kawannya. Allahu Akbar. Dan juga di sini adalah udurnya kenapa dia tidak, ya, pergi menjumpainya. Iku yang Allah Ta'ala muliakan. Summa qadimal ladzi kana aslahu fa'atal bi 1000 dinar. Kemudian berlalulah hari, ya, ada kapal yang, yakni, membawa kawannya ini. Akhirnya dia cari kawan yang telah memberikan dia pinjaman, ya, sambil dia membawa 1000 dinar yang tujuannya untuk diberikan kepada kawannya ini. Faqala, maka kawan yang memberikan pinjaman ini mengatakan, wallahi ma ziltu jahidan fi talabi markab li'atiyaka bimalik. Yang sebelumnya dia mengatakan, demi Allah wahai kawan, ya, aku kemarin sudah berupaya untuk mencari kapal perahu yang akan membawaku untuk menemuimu, tapi enggak dapat aku, ya, mohon maaf, ya. Fama wajadtu markaban qabla alladhi ataitu fihi, aku tidak mendapatkan kapal sehingga aku terlambat untuk memberikan hutangku ini, membayarkan hutangku ini. Maka sang kawan pun mengatakan, hal kunta ba'asta ilayya bisyai, ya, apakah engkau pernah mengirimkan sesuatu kepadaku? Qala ukhbiruka anni lam ajid markaban qabla alladhi ji'tu fi. Ternyata kawan yang berhutang ini sudah lupa kalau dia sudah berupaya, ya, dengan upayanya ini dia mendapatkan kayu, dia lubangi kayu tersebut, dia masukkan 1000 dinar, kemudian dia minta kepada Allah Ta'ala, ya Allah, ya, sungguh engkau maha tahu aku telah berhutang kepada saudaraku. Dia minta engkau sebagai dia minta saksi, aku katakan engkau sebagai saksinya, dan dia pun ridho. Dia minta ada penjamin, aku katakan Allah engkau yang sebagai penjaminnya, dia pun ridho. Dia lupa, ya. Subhanallah.
Ya. Qala, maka berkata kawan yang memberikan hutang ini, fa innallaha qad adda ankal ladzi ba'asta fil khasba. Sungguh Allah Ta'ala telah menyampaikan pesanmu, ya, uang 1000 dinar yang engkau masukkan ke dalam kayu, dan juga suratmu telah sampai kepadaku. Allah Ta'ala yang menyampaikan. Allahu Akbar. Ya, ini diantara faidah orang yang jujur kepada Allah Ta'ala. As-sidqu ma'allah, jujur kepada Allah Ta'ala dalam segala perbuatan kita, ya, muamalah kita, jual beli kita, jual beli yang didasari di atas kejujuran, Allah Ta'ala akan berkahi. Dan sebaliknya, ya, jual beli yang didasari di atas tipu daya, ghish, maka Allah Ta'ala tidak berkahi. Ya, ini keutamaan jujur. Subhanallah. Lihatlah bagaimana Allah Ta'ala sampaikan gayu ini. Ya, Allah Ta'ala sampaikan pesannya kepada saudaranya. Nah, kemudian beliau mengatakan fan sorifa bil alf dinar rasidan. Ya, maka dia pun mengatakan, ambillah uangmu ini, ya, buat untuk memenuhi keperluanmu. Subhanallah. Jemaah Allah Ta'ala menyatakan hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan dari hadis yang mulia ini banyak sekali faedah yang kita bisa ambil. Ya, di antaranya ini keutamaan memiliki kawan-kawan yang soleh, ya, keutamaan menjadi orang yang amanah, keutamaan memberikan kelonggaran kepada saudaranya, keutamaan membantu saudaranya, ya, keutamaan orang-orang yang ridho Allah Ta'ala sebagai saksi dalam urusan mereka, dalam akad-akad yang mereka buat, dan keutamaan orang-orang yang jujur, orang-orang yang mereka menunaikan amanah, berupaya untuk menunaikan amanah. Ya, subhanallah. Kemudian jemaah Allah Ta'ala menyatakan, kita berpindah dengan nama Allah Ta'ala Al-Wakil. Tadi Al-Kafil sebagai penjamin ataupun penanggung jawab. Allah Ta'ala Al-Wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, cukuplah Allah Ta'ala sebagai wakil, sebagai penjamin kita, penanggung jawab kita. Kafil juga mananya penanggung jawab, wakil pelindung. Makanya dua nama ini beliau bahas pada satu judul, Al-Kafil dan Al-Wakil, karena mananya mirip. Al-Kafil yang menjamin, Al-Wakil yang melindungi. Naam. Wal wakilu, adapun al-wakil maknahu al-kafi al-kafil, yang mencukupi, yang menjamin. Ini makna daripada al-wakil. Ya, samalah dua makna ini, ya. Wa huwa am dan wa khas. Ya. Adapun jaminan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala maha menjamin, maha mencukupi. Ini terbagi dua, am, umum, dan khusus. Ammal am, adapun secara umum, Allah Ta'ala sebagai penjamin makhluk-makhluknya secara umum, ya, yang mencukupi kebutuhan mereka. Fayadullu alaihi qawlu ta'ala. Ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-An'am di ayat 102. Wa huwa ala kulli syai'in wakil. Dan dialah Allah Ta'ala al-wakil atas segala sesuatu. Subhanallah, segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, itu Allah Ta'ala yang mencukupi. Tidak, ya, dengan sendirinya. Matahari yang dibutuhkan oleh makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini, Allah Ta'ala yang menciptakan. Allah Ta'ala yang atur kapan terbit, kapan terbenam, bagaimana terbitnya, bagaimana terbenamnya. Jamaah Allah Ta'ala menyatakan, kalau kita lihat bagaimana fenomena alam yang begitu indah, yang begitu teratur rapi, yang ini menunjukkan akan keagungan ciptaan Allah Ta'ala. Lihatlah pergantian antara siang dan malam, ya, begitu lembutnya. Coba kalau pergantian siang dan malam sebagaimana kita matikan lampu di kamar kita, langsung gelap. Wah, tabrakan semua itu di jalan-jalan. Subhanallah. Tapi lembut Allah Ta'ala buat. Ya, matahari semakin condong ke arah barat, cahayanya mulai berkurang. Allahu Akbar. Ya, sampai hilang. Subhanallah. Ya, lihatlah penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Lihatlah bagaimana kalau Allah Taala tidak ciptakan matahari, malam terus, ya, berapa watt, ya, berapa besar kita harus bayar listrik kita, subhanallah, ya, untuk menerangi, ya, rumah kita 24 jam.
Subhanallah, ini menunjukkan akan keagungan ciptaan Allah Ta'ala. Maka orang-orang yang ulul albab, fa'tabiru ya ulul albab, orang-orang yang cerdas adalah orang-orang yang memikirkan bagaimana keagungan Allah Ta'ala melalui alam raya ini. Ya, sambil dia berangkat kerja pagi hari, dia lihat bagaimana matahari yang bersinar begitu indahnya, berwarna merah, tidak menyengat. Ya, dan yang dia mengingat Allah Ta'ala, menyebut nama Allah Ta'ala, bertasbih kepada Allah Ta'ala. Seluruh makhluk-makhluk Allah Ta'ala semua bertasbih. Yang kita tidak tahu bagaimana tasbih mereka. Subhanallah. Jemaah yang Allah Ta'ala muliakan, ketika turun ya perintah-perintah Allah Ta'ala yang berlaku di muka bumi ini, maka malaikat pun bergetar. Malaikat itu pun mengepakkan sayap-sayapnya. Ada di antara mereka yang pingsan, takut kepada Allah Ta'ala. Mereka mengatakan, "Mada qala rabbukum?" Apa yang dikatakan oleh Tuhan kalian? Malaikat-malaikat mengatakan, "Qalul haq," adalah kebenaran. Subhanallah. Ya. Kemudian Allah Ta'ala lanjutkan. Allah Ta'ala berfirman, "Wa qalu ta'ala wallahu ala kulli syai'in wakil." Di surat yang lainnya. Ya, dan adalah Allah Ta'ala itu sebagai wakil, penjamin, pelindung atas segala sesuatu. Ai al-mutakaffilu bi arzaki jamin makhlukat. Maknanya Allah Ta'ala yang menjamin rizki seluruh makhluk-makhluknya, wa aqwatiha, dan kebutuhan-kebutuhan mereka. Subhanallah. Ya, inilah bagaimana hewan-hewan Allah Ta'ala ciptakan berbeda satu dengan yang lainnya. Ya, berbeda-beda. Inilah bagaimana anak sapi ketika dilahirkan langsung beberapa menit bisa berdiri. Coba kalau anak sapi seperti manusia, tunggu 9 bulan. Tunggu berapa bulan? 2 tahun. Ya. Tunggu setahun baru bisa berdiri. Enggak ada lagi sapi. Subhanallah, Allah Ta'ala buat berbeda-beda. Allah Ta'ala buat bagaimana manusia, ya anak bayi, subhanallah, ya butuh 1 tahun, 2 tahun dia di sapi, ya supaya ada kasih sayang antara ibu dan anaknya, ya supaya sang ibu menikmati bagaimana masa-masa indah menggendong bayinya. Coba kalau anak bayi itu lahir langsung bisa jalan, langsung bisa ngomong, enggak indah. Allah Ta'ala buat segala sesuatu sesuai dengan takaran ciptaan yang sempurna. Itu merupakan ciptaan Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Jemaah yang Allah Ta'ala muliakan, lihatlah Quran. Al-Quran ya menjadi kitab kaum muslimin yang terjaga sampai nanti di yaumil kiamah. Quran yang ada di hadapan kita, ya subhanallah. Orang-orang Arab zaman dahulu, mereka terbiasa dengan sastra-sastra mereka, dengan bahasa-bahasa mereka. Mereka berbangga ya dengan yakni keindahan bahasa. Mereka berlomba satu dengan yang lainnya. Ketika musim haji ya, dan sebelum Islam sudah ada haji, karena masih ada sisa-sisa peninggalan agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Setiap musim haji itu adalah pasar, namanya pasar Ukaz. Di pasar tersebut bertemu kabilah-kabilah Arab dari segala penjuru. Di musim haji mereka pun saling beradu syair, bukan musik, syair, ya subhanallah. Kalau kita pantun, satu dengan yang lainnya saling beradu, ya. Allah Ta'ala turunkan Quran dengan masya Allah ketinggian sastra yang luar biasa, ya. Sampai-sampai orang-orang Quraisy mengatakan, jangan dengar Muhammad, keluar dari lisannya itu sesuatu yang membuat orang menjadi terkesima, maka dikatakan dia majnun, syair, ya, kahin, dituduh macam-macam, ya subhanallah. Ini merupakan datang daripada Allah Ta'ala yang begitu sempurna. Gak ada kitab di muka bumi ini ya yang tidak ada kesalahan sedikit pun, satu titik pun gak ada, kecuali Quran. Di depan ataupun di belakang, orang-orang orientalis berupaya untuk mencari kesalahan Quran, dibuka dari awal sampai akhir. Di antara mereka ada yang tunduk, akhirnya mereka menerima agama ini. Allahu Akbar. Ya, ada seorang sahabat, ana lupa, ketika dia mendengar bahwasannya Muhammad mendakwah sebagai Rasul, dia pun gak langsung masuk Islam. Ya, dia masih terkagum-kagum dengan
Quran yang dibacakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian dia pun mendengar di negeri Yamamah, di kaum daripada Bani Hanifah, ada seorang yang mengaku sebagai nabi juga, namanya Musailam al-Kadzab. Ya. Maka sahabat ini, kalau anda enggak khilaf, dia Amr bin As, ya. Lupa namanya. Sahabat ini pun setelah mendengar apa yang datang dari Nabi SAW, dia pun ingin tahu apa yang datang dari Musailamah. Ya, berkata Musailamah kepada sahabat yang mulia ini, ya, apa yang turun kepada Muhammad? Sesungguhnya Muhammad diutus sebagai nabi sebagaimana aku diutus sebagai nabi. Ya. Musailamah mengklaim bahwasanya Nabi Muhammad itu memang nabi dan dirinya juga nabi. Sungguh Muhammad diutus kepada suku Quraisy sebagaimana aku diutus kepada suku Bani Hanifah. Maka berkata sahabat ini, turun kepada Muhammad surah Al-Fil. Ya, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsal alaihim tayran ababil, sampai akhir daripada ya surat Al-Fil yang begitu indah. Subhanallah. Maka mendengar hal ini Musailamah mengatakan, ya, telah turun kepadaku suatu surat sebagaimana turun kepada Muhammad surat. Ya, subhanallah. Akhirnya pun dia terpejam-pejam seolah-olah turun kepadanya wahyu. Dia pun mengatakan, turun kepadaku surat Dufda, surat kodok. Dufda ya Dufda, niki taniki, kodok wahai kodok, berkoteklah kalau engkau ingin berkotek. Subhanallah. Jadi Musailamah al-Kadzab berupaya untuk membuat semisal daripada Quran. Maka berkata sahabat ini, ya, sekarang aku tahu dan engkau juga tahu wahai Musailamah, annaka kadzab, engkau adalah pendusta. Dia tahu sahabat ini apa yang dibaca oleh Musailamah dan apa yang turun kepada Nabi berbeda. Apa yang turun kepada Nabi itu bukan buatan manusia. Allahu Akbar. Ya, ikhwan yang Allah Ta'ala muliakan, inilah Quran, ya. Allah Ta'ala Al-Kafil yang menjamin kebutuhan kita. Subhanallah, termasuk kebutuhan kita terhadap wahyu, kebutuhan kita terhadap ilmu, ya. Allah Ta'ala berikan hidayah kepada sesiapa yang Allah Ta'ala kehendaki secara khusus, dan Allah Ta'ala sesatkan siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Kemudian wal khas, adapun Allah Ta'ala secara khusus sebagai penjamin kepada hamba-hambanya, ya. Ini Allah Ta'ala memberikan jaminan kepada orang-orang yang bertawakal kepadanya. Subhanallah. Ya, dulu alaihi qaulu ta'ala, yakni firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa di ayat ke-81. Wa tawakkal 'ala Allah, dan bertawakkallah kepada Allah, wa kafa billahi wakila. Cukuplah Allah Ta'ala sebagai wakil, sebagai penjamin. Di sini Allah Ta'ala sebutkan namanya Al-Wakil, ya, sebagai penjamin bagi orang-orang yang bertawakal, bagi orang-orang yang bertawakal, yakni hamba-hamba yang bertawakal kepadanya. Ai wa qala hasbunallahu wa ni'mal wakil, dan juga firman Allah Ta'ala menukil perkataan orang-orang beriman ketika mereka mengatakan cukuplah Allah Ta'ala, ya, dialah sebaik-baik wakil, sebaik-baik penolong, sebaik-baik penjamin. Ai ni'mal kafi, sebaik-baik penjamin, limanil taja'a ilaihi, untuk orang-orang yang mereka berserah diri kepadanya. Allah Ta'ala menjadi sebaik-baik penjamin, sebaik-baik pelindung bagi orang-orang yang bertawakal, orang-orang yang mereka iltija, bersandar kepada Allah Ta'ala. Wal hafid liman i'tasama bi, dan Allah Ta'ala sebagai penjaga bagi orang-orang yang berpegang teguh dengannya, dengan agamanya. Allahu Akbar. Semakin kita berpegang teguh dengan agama Allah, semakin Allah Ta'ala akan menjaga kita, semakin Allah Ta'ala akan menjadi kafil kita, penjamin kita, pelindung kita. Dan sebaliknya, semakin jauh kita dari Allah, maka Allah pun semakin jauh dari kita. Wa huwa khasun bi ibadihil mu'minina bihi al-mutawakkilina alaihi. Allah Ta'ala sebagai penjamin, pelindung, penjaga, ya, ini khusus bagi hamba-hambanya yang bertawakal, hamba-hambanya yang beriman,
yang bertawakal kepadanya. Subhanallah. Bagaimana seorang bisa bertawakal kepada Allah? Tentunya ketika dia mengenal Allah Ta'ala. Ya, kita tahu kalau di sana ada orang yang punya kedudukan. Ya, kita minta dia jadi backing kita. Kenapa? Karena kita tahu bagaimana seorang hamba dia jadikan dirinya bertawakal kepada Allah. Di antaranya dia harus mengenal Allah Ta'ala. Ma'rifatullah, ini penting. Ya, supaya kita bisa bertawakal kepada Allah, ini berupaya kita mengenal Allah Ta'ala, sehingga kita gantungkan segala harapan kita, kita sandarkan segala keinginan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah at-tawakkal. Wa qadda subhanahu ibadahu ilal at-tawakkul alaihi wahda. Dan Allah Ta'ala menyeru hamba-hambanya agar hanya bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Subhanallah, banyak perkara yang kita lalai, terjatuh dalam bab ini. Kalau kita sakit, ya, yang kita ingat obat ini, obat itu. Kita bertawakal kepada selain Allah Ta'ala. Ya, kita demam, langsung kita cari obat. Kita lupa kepada Allah Ta'ala. Kenapa kita enggak meminta Allah Ta'ala? Kemudian setelah itu kita mencari sebab. Ini salah satu bentuk minimnya tawakal kita kepada Allah. Subhanallah. Mau melamar kerja, ya, dia sangat pede dengan kertas pengalaman saya, kertas ijazah saya, ya. Dia hanya mengandalkan, ya, ijazahnya. Dia bertawakal kepada selain Allah Ta'ala. Kurangnya tawakal kepada Allah Ta'ala. Subhanallah, ya. Nah, jemaah yang Allah Ta'ala muliakan, Allah Ta'ala menyeru hamba-hambanya untuk hanya bertawakal kepadanya. Wa ja'ala dzalika dalilal iman. Dan Allah Ta'ala jadikan itu merupakan tanda kesempurnaan iman. Ya. Qala ta'ala Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illahu fattakhidhu wakila. Ya, dialah Allah Ta'ala, Rabb yang di timur dan di barat, tidak ada ilah yang benar untuk disembah kecuali Dia. Fattakhidhu wakila, jadikan dia sebagai wakil. Ya, jadikan dia sebagai wakil. Subhanallah. Wa qala ta'ala wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah lah hendaknya kalian bertawakal jika benar-benar kalian orang-orang yang beriman. Jika benar-benar kalian orang yang beriman. Mau usaha, kita mengandalkan modal kita, kita mengandalkan pengalaman kita. Ya, subhanallah, jadikan Allah Ta'ala ini yang pertama. Setelah itu kita mengambil sebab. Ya, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Allah Ta'ala katakan hanya kepada Allah lah hendaknya kalian bertawakal jika kalian benar-benar beriman. Wa wa'ada 'ala dzalika adimas sawab. Dan Allah Ta'ala janjikan bagi hamba-hamba yang bertawakal kepadanya semata, ya, pahala yang besar. Wa husnal ma'ab, ya, tempat yang terpuji. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Asy-Syura ayat ke-36, wa ma indallahi khairun wa abqa. Dan apa yang di sisi Allah Ta'ala itulah yang terbaik dan berkekalan. Untuk siapa? Lilladina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Bagi orang-orang yang beriman dan bagi orang-orang yang mereka bertawakal kepada Tuhannya. Allahu Akbar. Jemaah yang Allah Ta'ala muliakan, ya, berupaya kita berusaha untuk, ya, membiasakan diri bertawakal kepada Allah. Naik motor kita starter bismillah, bertawakal kepada Allah. Ya, keluar rumah jangan lupa kita untuk berdoa bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Memakai sandal, memakai sepatu, tawakal kepada Allah. Bersandar kepada Allah Ta'ala dalam segala urusan kita. Ya, bekerja kita keluar rumah, subhanallah, ya, ucapkan bismillah, bertawakal kepada Allah. Ya, subhanallah, kita sandarkan urusan kita kepada Allah Ta'ala. Inilah urusan orang beriman, selalu hatinya bergantung kepada Allah. Subhanallah. Dan ini diantara hikmah Nabi SAW ajarkan kepada kita dalam urusan kita, zikir-zikir, doa-doa, agar kita selalu ingat kepada Allah, ya, bertawakal kepada Allah. Keluar rumah, masuk rumah, masuk masjid, keluar masjid, Nabi ajarkan kepada kita
Zikir-zikir agar kita jangan sampai tidak ingat kepada Allah. Inilah ya kehidupan seorang beriman, selalu ada hubungannya dengan Allah Ta'ala, selalu bergantung kepada Allah. Allahu Akbar. Ya, jemaah yang Allah Ta'ala muliakan, maka ini diantara tujuan kita belajar kitab ini. Ya, diantara tujuan kita belajar memahami nama-nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, semakin bertambah umur kita, ya tauhid kita semakin kuat, tawakal kita kepada Allah semakin kuat. Inilah tujuan kita belajar. Semakin kita berupaya, berusaha untuk menyempurnakan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini tujuan kita belajar. Ya, semakin tinggi seorang berilmu, semakin dia harusnya adalah semakin tunduk kepada Allah. Maka Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran, innama yakhshallaha min ibadil ulama. Hanya saja orang-orang yang takut kepada Allah, mereka adalah ulama, orang yang alim. Jadi intinya orang yang alim adalah orang yang takut kepada Allah. Bukanlah orang alim itu orang yang banyak hafalannya, ya, mentereng gelar-gelarnya, bukan. Orang yang alim standarnya kata Allah, innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Orang yang paling takut kepada Allah, mereka adalah orang yang alim, para ulama. Nabi yang Allah Ta'ala muliakan. Mungkin ini pembahasan nama Allah Ta'ala Al-Kafil dan Al-Wakil. InsyaAllah kita akan lanjutkan ya di pertemuan yang akan datang. Ya, kita selesaikan insyaAllah di pertemuan yang akan datang ya. Nah, kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.